Shalom bagi kita semua. Sekali lagi shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus bagi kita semua, Bapak Mama, saudara semua yang hadir saat ini di tempat ini maupun yang mengikutinya secara online, kapanpun dan dimanapun. Kembali kita hadir dengan ucapan syukur. Tadi kita sudah memuji menyembah Tuhan, menyatakan hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan yang karena kasih setianya Dia memelihara kita semua. Dalam segala keadaan, segala kesesakan hidup, Tuhan tetap memimpin hidup kita. Ya, puji Tuhan. Bapak Mama dan saudara semua, ya, banyak peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Banyak hal-hal yang terjadi, mungkin itu kita sendiri atau orang-orang di sekitar kita yang hidup seolah-olah mereka tidak membutuhkan Tuhan, tidak peduli dengan Tuhan. Mereka merasa bahwa mereka mampu menjalani semuanya dengan keinginan sendiri, dengan kekuatan sendiri. Mengawali pemberitaan firman Tuhan ini, saya menceritakan ada beberapa hal yang saya alami sendiri ataupun saya mendengarnya. Ya. Satu saat sepasang suami istri, mereka datang kepada seorang konselor, kepada pendeta. Dan mereka datang dengan satu maksud, sampaikan kepada pendeta, kami mau bercerai. Lalu Pak Pendeta bilang, oke, kalau kalian mau bercerai, kalian datang ke tempat yang tepat. Mari masuk, diajak masuk ke kantornya. Lalu dia duduk dengar suami istri ini menyampaikan isi hatinya, curhatannya, keluhannya selama 2,5 jam. Suami dan istri ini bicara dan pendeta ini tidak komentar satu kata pun. Dia hanya duduk diam mendengar selama 2,5 jam. Setelah suami istri ini diam, lalu pendeta ini bertanya, kalian sudah selesai? Mereka bilang sudah. Oke, kalau sudah sekarang kamu berdua diam dengar saya omong. Pak pendeta bilang begini, selama 2,5 jam kamu menghantam saya dengan perkataan komplain sana komplain sini, masalah makan minum, masalah pakaian, segala macam kamu omong. Tapi saya mau katakan kepada kalian, ada satu hal yang saya tidak dengar dari apa yang kalian omong selama 2,5 jam itu. Yaitu saya tidak dengar nama Tuhan Yesus kamu sebut di dalam komplainmu selama 2,5 jam. Itu saya yakin kalian tidak pernah ke gereja. Dan mereka mengaku, ya kami tidak pernah bergereja. Lalu Pak Pendeta ini menyampaikan apa pendapatnya, apa nasihat yang mungkin dia sampaikan. Dan puji Tuhan beberapa waktu kemudian suami istri datang kembali ke pendeta itu. Dan mereka datang tetap sebagai suami istri, tidak bercerai. Bapak Mama, saudara semua, kita sering hidup dengan cara bahwa kita pikir kita sanggup menjalani hidup ini. Tapi di tengah-tengah yang ada hanya keluhan. Banyak orang menjadikan Allah itu hanya sebagai pelengkap hidup, bukan dasar dari kehidupan itu. Dia hanya pelengkap, dia seperti ban serep. Banyak kita yang menyetir mobil, yang punya mobil, yang bawa mobil, seringkali kita tidak tahu ban serep itu posisi di mana. Pernah sekali kami jalan-jalan ke bawah dan waktu ban pecah bingung cari ban serep ada di mana. Tidak tahu. Tapi kalau obrak-abrik cari sana, cari di atas, cari di bawah, cari baru ketemu. Seringkali kita hidup seperti itu. Kita mencari Tuhan posisi di mana ketika kita punya masalah. Tapi ketika kita sedang senang-senang, kita tidak tahu Tuhan ada di mana. Dan kita tidak peduli Dia mau ada di mana. Bayangkan kita membangun satu rumah yang mewah dan megah, sangat indah, sangat-sangat dikagumi, tapi dasarnya adalah pasir. Maka cukup hanya dengan angin sepoi-sepoi rumah itu rubuh. Karena dasarnya adalah pasir, rapuh dan tidak kuat. Kita lupa kepada sesuatu yang namanya causa prima. Apa itu causa prima? Setelah ini saya akan sampaikan. Apa itu yang saya maksudkan dengan causa prima? Hari ini kita saya ajak kita semua belajar bersama-sama firman Tuhan di bawah tema pada mulanya adalah firman. Pada mulanya adalah firman. Saya ajak kita baca ya firman Tuhan dari Yohanes 1 ayat 1 sampai 14. Yohanes pasal 1 ayat 1 ayat pertama sampai 14. Ya, begini kata firman Tuhan dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 14. Pada mulanya adalah firman.
Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah terjadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Ayat 6. Datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Kita baca ayat 14 bersama-sama dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Amin, amin, amin. Demikian kata firman Tuhan. Saya awali dengan sebuah pernyataan atau sebuah quote. Dunia mencari Tuhan di tempat tinggi, tetapi Tuhan memilih turun ke tempat manusia jatuh. Dunia mencari Tuhan di tempat tinggi, tetapi Tuhan memilih turun ke tempat manusia jatuh. Saya sampaikan konteks dari bacaan ini ya. Bagi saya bacaan ini sesuatu yang sebenarnya luar biasa. Dulu saya baca biasa-biasa saja dengan kalimat puitis yang sangat karena saya orang yang senang berpuisi, jadi narasi ini sangat bagus. Tetapi setelah saya mendalami, ayat ini sangat powerful, sangat luar biasa. Saja kita mundur ke zaman Yunani kuno ketika mereka membaca kata firman yang dalam bahasa Yunani disebut logos. Apa yang mereka mengerti? Jadi Yohanes ketika dia menulis kata ini, dia sedang membenturkan dua pendapat yang sangat yang sangat kuat mempengaruhi orang-orang pada saat itu, yaitu orang Yunani dan orang Yahudi. Kalau kita baca Alkitab Perjanjian Baru, Paulus dan para rasul sering berhadapan dengan mereka sebut orang Yunani, orang Yahudi. Karena dua filsafat, dua pemikiran itu yang mempengaruhi kehidupan pada masa itu. Dan bahkan sampai saat ini, cara berpikir kita, ilmu pengetahuan kita dipengaruhi oleh cara berpikir mereka. Sehingga sering dikutip di dalam dunia pendidikan atau akademis, kata-kata mereka. Ya. Yang pertama, kita melihat bagaimana respon orang Yunani. Orang Yunani ketika mereka mendengar kata logos, ya, pada mulanya adalah logos. Ya. Orang Yunani mereka percaya bahwa dunia ini tidak berjalan dengan sembarangan. Ada yang mengatur dunia ini. Mereka melihat bagaimana matahari terbit dengan teratur. Kita sering kenal dengan terbit, terbenam, terbit, terbenam, teratur. Musim berganti dengan teratur. Alam punya aturan, hidup punya pola. Makanya orang Yunani itu senang dengan filsafat, berpikir apa di balik apa. Kalau kejadian ini sebenarnya apa di balik itu. Jadi mereka bukan orang yang cenderung reaktif, langsung respon, langsung meledak tidak. Mereka suka berpikir di balik itu ada apa. Itu kebiasaan orang Yunani. Mereka percaya bahwa ada sesuatu yang mengatur semuanya ini, dan itu mereka sebut dengan logos. Logos itu adalah pikiran besar alam semesta ini yang mengatur seluruh kehidupan ini, mengatur keteraturan hidup. Tetapi bagi orang Yunani, logos itu tidak punya hubungan pribadi dengan manusia. Logos itu tidak mengasihi, dia tidak berbicara, dia tidak datang menolong manusia. Dia hanya mengatur alam ini, tapi dia tidak punya relasi dengan manusia. Itulah logos. Nah, sekarang bagaimana dengan orang Yahudi? Itu orang Yunani, sekarang orang Yahudi. Orang Yahudi mendengar kata firman, jadi firman Allah atau dafar dalam bahasa Ibrani. Bagi orang Yahudi, firman Allah bukan sekedar kata-kata. Firman itu punya kuasa dan dia bertindak.
Maka kita sering dengar dalam Alkitab atau kita baca Allah berfirman, jadilah terang, maka terang itu jadi. Allah berfirman, Allah berfirman. Allah perintahkan Musa, tunjuk ke tongkatmu laut, laut terbelah. Allah memanggil orang dan hidup orang itu berubah. Allah memanggil Abraham, memanggil Ishak, memanggil Yakub, Daud, hidup mereka berubah. Jadi Allah bukan hanya berfirman, berbicara, tapi dia bertindak, dia memimpin, dia menolong, dia memberi janji, bahkan dia hadir dalam kehidupan manusia. Itu firman dalam cara berpikir orang Yahudi. Sehingga ketika Yohanes menulis, pada mulanya adalah logos, dafar, pada mulanya adalah firman. Dia membenturkan pikiran Yunani dan Yahudi. Dan tidak saja dibentur, tapi dia menjelaskan yang kamu pahami, dia yang berkuasa mengatur seluruh hidup ini dengan keteraturan, karena Allah senang keteraturan. Kita ingat dalam Kejadian 1, dia melihat dunia ini kacau balau, dia atur. Sehingga hati-hati kita punya pola hidup yang tidak teratur. Jangan sok-sok bilang kita hidup dalam Tuhan. Tuhan senang keteraturan. Dalam 1 Korintus 14 ayat 40 dia bilang, ibadah itu harus sopan dan teratur. Allah menyukai keteraturan. Ketika Paulus tulis kepada Timotius, dia bilang begini, roh yang dia berikan kepada kita adalah roh yang membangkitkan kekuatan, keberanian, dan ketertiban, disiplin. Allah menyukai disiplin. Hal yang sederhana. Hati-hati dengan kita hidup yang berantakan. Bangun pagi, tempat tidur, kacau balau, kita jalan pergi kerja. Di kerja kita tampil rapi, harum, tapi kamar kita berantakan. Baju kotor buang sembarangan. Habis makan piring buang saja di situ. Duduk kursi kasih berantakan saja. Kita berpikir orang lain yang rapikan. Maka orang lain yang hidup dalam Tuhan, kamu hidup di luar Tuhan. Lalu kamu tampil di depan dan kamu bicara seolah-olah kamu pusat alam semesta ini. Allah menyukai keteraturan dan kedisiplinan. Nah, jadi logos itu bukan cuma pikiran dan aturan alam ini. Logos itu atau firman itu bukan hanya suara dari surga dan menjadi tindakan Allah. Tapi Yohanes katakan logos adalah pribadi yang datang menjelma jadi manusia. Ayat 16 dia katakan logos itu telah menjadi daging, incarnation, karn itu daging. Kita kenal namanya karnivora, inkarnasi. Sehingga orang Kristen, Alkitab mengajarkan bukan reinkarnasi, tapi inkarnasi. Firman menjadi daging, logos menjadi inkarn, menjadi daging dan diam di antara kita. Itulah Yesus Kristus. Jadi Yohanes mengajarkan bahwa hai Yunani, kamu pahami semua yang kekuatan besar yang mengatur alam ini, yang tidak mengasihi manusia, yang tidak peduli kepada manusia, tapi dia mengatur alam ini. Dan orang Yahudi yang kenal bahwa Allah itu berfirman di sorga, dia berfirman dan semua jadi, dia itu adalah Yesus Kristus. Terang itu datang ke dalam dunia, dia diam di antara kita. Firman itu telah menjadi daging. Tulisan Yohanes ini, Bapak Mama kalau mendalami karakter dari Yohanes, dia punya karakter yang unik dan istimewa. Makanya bukan Yesus yang bilang katakan bahwa dia murid yang dikasih Yesus, tapi itu adalah perasaan pribadi Yohanes. Dia merasa Yesus sangat mengasihi dia. Sehingga kalau kita baca baik-baik tulisan Yohanes, baik di Injil Yohanes atau 1, 2, 3, surat 1, 2, 3 Yohanes, dia punya tulisan itu menggambarkan relasi yang sangat mendalam dengan Yesus Kristus. Dia banyak bicara tentang kasih. Itulah relasi. Kalau kita perhatikan ya, Injil Matius itu dimulai dengan cerita kelahiran Yesus Kristus. Injil Lukas pun kelahiran Yesus Kristus. Dan sebelumnya diawali lagi dengan bagaimana Yohanes Pembaptis lahir. Injil Markus dimulai dengan bagaimana Yohanes Pembaptis tampil dan Yesus dibaptis oleh Yohanes. Mereka itu menggambarkan Yesus dalam diri manusia, dia lahir sebagai manusia. Tetapi Yohanes menuliskan sebelum Yesus ada sebagai manusia, siapa dia? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Itulah Yesus Kristus. Dia bukan hanya tiba-tiba menjelma jadi manusia, tapi siapa dia? Pada mulanya adalah firman. Yohanes memulai dengan sebuah pernyataan kosmik. Apa itu kosmik? Kalau mungkin anak muda sekarang cukup terpapar istilah kosmos, kosmik. Kosmos itu bukan untuk masak nasi itu ya, ancamnya itu kosmos. Kosmik. Kosmik itu semua yang berkaitan dengan jagat raya ini, dengan alam semesta ini, itu kosmik.
Yohanes memulai dengan semuanya sebelum jagat raya ini ada, Yesus sudah ada. Maka Yesus bilang kepada orang-orang Yahudi, sebelum Abraham ada, I am. Saya sudah ada. Makanya Yesus dalam perkataan-perkataan dia, dalam firman yang diucapkan, dia hampir tidak pernah menggunakan kata lahir. Dia selalu bilang, untuk itu aku datang. Datang berarti sebelumnya dia sudah ada di satu tempat. Kalau lahir dia baru muncul. Itu namanya lahir. Tiba-tiba ada. Tapi kalau datang, saya datang ke sini, berarti sebelumnya saya ada di sana. Saya belum di sini. Yesus sering menggunakan, untuk itu aku datang. Aku datang bukan untuk mencari mereka yang sehat, tapi yang sakit. Aku datang bukan untuk mencari orang yang merasa diri benar, tapi orang berdosa. Aku datang. Sebelum dunia ada, sebelum manusia berpikir, sebelum agama dibentuk, sebelum sejarah kehidupan ini berjalan, firman sudah ada. Lalu mengapa ini penting, Bapak-Bapak dan Saudara semua? Kenapa kita ketahui dan mendalami ini dan menghidupi ini penting? Karena ini berarti yang pertama, Allah itu tidak jauh dari kita. Allah bukan Allah yang terlalu jauh sekali gitu. Allah bukan hanya teori saja. Dia bukan hanya aturan agama, tapi dia datang mendekat ke manusia. Dia memilih untuk mendekat manusia. Mungkin kita ini tidak peduli dengan Tuhan. Tadi di awal-awal ilustrasi awal saya katakan manusia tidak peduli dengan Tuhan. Atau mungkin kita peduli, kita ingin dekat, tapi kita tidak tahu jalannya di mana. Makanya ada murid Yesus tanya pada Yesus, Guru, jalannya kemana? Yesus bilang, akulah jalan. I am the way. Akulah jalan itu. Kita ingin ketemu Tuhan, tapi caranya di mana Tuhan? Karena kita tidak tahu, makanya kita bikin ritual-ritual agama, liturgi-liturgi, seolah kita berpikir melalui itu kita dekat pada Tuhan. Kalau gaya orang Israel di zaman Perjanjian Lama ketika mereka keluar dari Mesir, mereka tahu Allah ada, tapi Allah tidak berwujud. Karena rindu mereka ingin melihat wujud Allah, mereka bikin anak lembu emas. Mereka katakan ini Allah, sembah dia. Kita punya kerinduan ingin bertemu dengan Allah, tapi tidak tahu caranya, maka kita bikin ritual demi ritual, dan kita berpikir kita ketemu Tuhan dalam ritual itu. Akhirnya itu menjadi ritual tanpa spiritual. Hanya ritual saja, sehingga hidup kita tidak berubah apa-apa. Ingat, orang yang bertemu dengan Yesus, tetap ada dua kondisi. Satu berubah, yang kedua tidak berubah. Banyak orang Farisi, ahli Taurat, pemimpin agama, ketemu dengan Yesus setiap hari, tapi hidup mereka tidak berubah, karena mereka memilih untuk tidak mau berubah. Tapi sebaliknya, banyak pelacur, perempuan berdosa, pesina, orang berdosa, ketemu dengan Yesus, hidupnya berubah. Sakeus ketemu dengan Yesus, memilih berubah. Yesus memanggil para rasul, ikutlah aku, hidup mereka berubah. Matius tinggalkan pekerjaan memungut cukai. Simon, Yakobus, Yohanes tinggalkan pekerjaan lain mereka, ikuti Yesus. Nah, bagaimana dengan kita? Mendengar firman Tuhan, apa pilihanmu? Pilihan ada pada kita, dan Tuhan akan meminta pertanggungjawabanmu setelah kamu dengar firman Tuhan. Makanya ada ayat kitab bilang begini, lebih baik kamu tidak pernah mendengar firman Tuhan. Sekali kamu dengar firman Tuhan, kamu diminta pertanggungjawaban. Lebih baik jangan dengar firman Tuhan. Seumur hidupmu jangan dengar firman Tuhan. Tapi tidak bisa, kita sudah dengar firman Tuhan. Dari rahim mama kita sudah dengar firman Tuhan. Berarti kamu tidak punya pilihan lain selain ikut firman itu. Tidak ada pilihan untuk menolak. Kenapa? Karena Ibrani katakan tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa. Korbannya sudah sempurna, yaitu Yesus Kristus. Dia sudah datang, dia sudah tutup semua jalan untuk kamu mau lari lagi, tidak bisa lagi. Sekali kamu lari, kamu akan bertanggung jawab. Dan bersyukur kalau Tuhan minta pertanggungjawaban saat kita masih hidup di dunia ini. Artinya masih ada kesempatan untuk berubah. Tapi kalau dia minta pertanggungjawaban setelah kita berhadapan dengan dia di tahta penghakimannya, tidak ada kesempatan berubah. Sudah selesai, pintu sudah tertutup. Allah, Logos itu, Yesus Kristus, dia berbicara, mengasihi, dia menangis, dia menyentuh orang sakit. Ritualnya adalah tidak boleh sentuh orang kusta. Kamu jadi najis, Yesus sentuh dia. Ritualnya perempuan yang sakit pendarahan, yang haid, yang menstruasi, tidak boleh sentuh orang, nanti orang itu najis. Tapi perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun sentuh Yesus, Yesus tidak najis. Dan dia memilih berjalan bersama dengan kita.
Yesus memilih masuk dalam sejarah hidup kita. Sehingga bagi kita yang sungguh-sungguh bertobat, lahir baru, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kehadiran Yesus dalam hidup kita menjadi satu catatan sejarah dalam hidup kita. Sehingga ketika kita memberi kesaksian, memberi testimoni, menulis sejarah hidup kita, akan ada satu pasal, satu bab, satu kalimat di mana saya bertemu dengan Yesus. Dan dia mengubah hidup saya. Semua usaha saya sia-sia. Semua usaha saya untuk berubah sia-sia. Tapi ketika Yesus memilih saya, bukan saya memilih dia. Yohanes 19 ayat 16, aku yang memilih kamu. Ada seorang pencipta lagu yang sangat terkenal, saya suka sekali lagu itu. Awalnya ditulis begini, aku datang Tuhan kepadamu. Dan lagu itu setelah ditulis lagu itu menjadi sangat terkenal sampai sekarang, lagu rohani yang sangat terkenal. Tapi setelah dia berefleksi kembali, dia memikirkan kembali, dia bilang kalimat itu terlalu sombong. Kenapa? Bukan saya yang datang kepadamu Tuhan, tapi engkau yang datang kepada saya. Maka dia mengubah lagunya sendiri. Tuhan datang kepada saya. Yesus yang memilih datang bertemu dengan kita. Sehingga Bapak Mama, saudara semua, kalau kita sendiri bersaksi, atau orang-orang lain bersaksi yang kita pernah dengar, tidak pernah orang bersaksi begini. Ketika saya dalam keadaan baik, sehat dan setia melayani, Tuhan datang kepada saya. Tidak. Ketika saya di tempat pelacuran, saya di tempat mabuk-mabukan, saya di tempat ngetrek motor, saya di tempat segala macam kejahatan, Tuhan panggil saya. Itu Allah berintervensi dalam hidup kita. Dia masuk dalam sejarah hidup kita dan dia mengubah kehidupan kita. Jadi jangan sombong. Kalau kita bisa menjadi seperti ini karena kasih karunia Allah. Dia berbuat baik bagi kita. Jadi apa artinya dalam hidup kita? Hidup kita itu kadang bahkan sering kacau, galau, penuh luka, tidak adil. Sadar. Sadarlah ketika kita kacau, galau, kita merasa hidup ini tidak adil, hidup saya penuh luka, saya orang yang paling sial dari seluruh manusia di muka bumi ini. Sadar bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, selalu ada alasan di balik itu. Hidup ini terjadi bukan karena kebetulan. Kenapa? Karena pada mulanya adalah firman. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, semua ada alasannya. Selalu ada alasannya. Karena itu, ketika kita sedang mengalami sesuatu dan kita ingin bertanya-tanya Tuhan, ini apa, kenapa? Kembali kepada firman. Karena pada mulanya adalah firman. Pada mulanya bukan kesusahanmu. Pada mulanya bukan kesialan kita, bukan kemalangan kita. Pada mulanya adalah firman. Ada Allah yang menciptakan, ada Allah yang mengenal manusia, dia peduli dan dia datang mendekat. Karena pada mulanya adalah firman, maka Bapak dan Saudara, mari kita sadar yang kedua adalah selalu ada harapan. Amin. Selalu ada harapan. Sesulit apapun hidup kita, ada harapan. Kenapa? Karena kesulitan itu bukan awal kehidupan kita. Awal dari hidup kita adalah pada mulanya adalah firman. Bukan penderitaan kita. Jadi di tengah-tengah cerita kalau ada penderitaan, sekarang saya ajak Bapak cuma. Tiba-tiba kita datang, orang lagi nonton film, kita datang di tengah-tengah, lalu kita lihat, kasihan ini orang kena pukul. Apa yang kita lakukan? Kasih mundur, itu film, betul kan? Kenapa dia kena pukul? Selalu ada alasannya. Sekarang tiba-tiba orang khianati kita, orang benci kita, atau kita sukses, kita berhasil. Selalu ada alasannya. Pada mulanya adalah firman. Allah telah turun dalam diri Yesus untuk memulihkan manusia, memulihkan mereka, memulihkan kita semua yang jatuh dipulihkan. Tapi kita semua, orang-orang ini lebih suka jalan pintas dan mengorbankan integritas dan identitas. Kita lebih suka jalan pintas, lalu kita korbankan integritas dan identitas. Banyak dari kita, banyak orang, banyak manusia yang berusaha untuk memahami apa yang terjadi. Mereka berpikir-pikir, kalau dalam dunia akademis mereka itu disebut filsuf. Orang-orang yang senang dengan filsafat, orang-orang yang senang dengan berpikir yang tajam, analitis, kritis. Mereka berpikir kenapa itu bisa terjadi. Lalu mereka menemukan sesuatu yang disebut oleh Aristoteles
causa prima. Penyebab utamanya. Misalnya, kita sering bertanya, kenapa hujan turun? Karena ada awan. Kenapa ada awan? Ada penguapan. Penguapan karena panas, panas karena matahari dan seterusnya. Semua karena sebab-sebab. Kenapa kita ada dalam dunia ini? Karena ada bapak mama kita. Kenapa mama kita ada? Karena ada bapak nenek kita. Dan seterusnya, banyak sekali. Tetapi penyebab utamanya apa? Kenapa itu semua bisa ada? Harus ada sumber awalnya. Harus ada penggerak, penyebab yang tidak bisa digerakkan oleh apapun. Harus ada satu eksistensi keberadaan yang tidak diciptakan. Dan Yohanes memberi jawaban atas semua pertanyaan itu. Siapa dia? Logos. Dialah firman. Pada mulanya adalah firman. Dan firman itu, Yesus Kristus, dia sudah datang ke dalam dunia. Dan bersama-sama dengan kita. Jadi sekali lagi realitas dalam hidup kita, eksistensi kita, keberadaan kita, diri kita ini bukan kebetulan. Kita ada bukan sebuah kebetulan. Kita bukan hasil dari produk kekacauan yang tiba-tiba kacau dan kita ada. Sebuah makna tidak pernah dimulai dengan kekosongan. Lalu tiba-tiba jadi makna. Semuanya dimulai dengan pribadi ilahi. Dan kita bersyukur, Pak Mama semua, kita bersyukur. Karena Tuhan mengajak kita untuk mengenalnya. Banyak orang yang susah untuk kenal Tuhan. Mereka ingin kenal tapi tidak tahu. Sehingga kita ketemu banyak orang yang berbuat baik. Mereka pikir bahwa dengan perbuatan baik mereka bisa diterima. Tapi mereka tidak tahu jalannya. Di zaman yang modern ini atau beta lebih senang dengan istilah postmodern ini. Banyak orang yang memuja teknologi. Mereka berpikir bahwa teknologi itu bisa menjadi juru selamat. Bisa menolong dalam banyak hal. Memang prinsip dari teknologi adalah mempermudah sesuatu. Sehingga banyak orang mengagumkan itu. Apalagi zaman sekarang ini kita hidup di zaman yang orang sebut dengan big data. Seolah-olah data itu segala-galanya. Data itu menjadi kebenaran. Data itu menjadi alasan orang mengambil keputusan. Lalu ada sekelompok manusia yang menjadikan dirinya pusat alam semesta. Semua harus tergantung dari dia. Tanpa dia tidak ada yang bisa terjadi. Semuanya tergantung dia. Tapi faktanya kita lihat ya, di dalam dunia yang seperti itu, semakin banyak maju dunia ini, semakin banyak orang yang depresi. Semakin besar krisis identitas, semakin orang tidak kenal siapa dia, semakin banyak orang yang bunuh diri. Hilang harapannya. Relasinya dangkal. Kadang-kadang kalau orang kirim WA di beta, ya, dan beta mau balas, hanya mau kirim emoji, senyum atau tangan lipat gini, rasanya kayak dangkal sekali. Kenapa tidak bisa tulis 1-2 kalimat? Itu kan lebih manusiawi ya, lebih relasional daripada kirim emoji. Itulah kita manusia, lebih senang kirim emoji. Emoji itu kan tidak relasional sekali ya, betul ya Pak Mamil ya? Ketik sedikit ke apa gitu, dan karena perkataan bukan lahir dari pikiran dan hati gitu kan. Daripada kita kirim emoji. Walaupun kirim emoji senyum, tapi habis senyum dia ada maki-maki. Gitu. Tidak relasional. Banyak orang lebih takut kehilangan citra diri daripada kehilangan karakter. Jadi di belakang dia pencuri, di depan dia senyum. Seolah-olah tidak pernah mencuri. Banyak orang yang menjaga citra diri, makanya kita sering bacaan, itu hanya pencitraan saja. Di foto itu banyak pencitraan di medsos. Yang tadi kayak saya bilang ya, pergi kantor, pergi kerja, pergi melayani, rapi, harum, tapi pulang cuma masuk di kamar, berantakan semua itu kamar. Orang lebih takut sepi daripada takut kehilangan arah hidup. Sehingga untuk punya kawan, dia buat segala macam kejahatan. Daripada kesepian, lebih baik lakukan semua itu. Kita sudah terbiasa dengar kebisingan banyak suara, tapi kita kehilangan suara yang utama dalam hidup kita. Kita dengar semua banyak sekali suara, apalagi dunia teknologi medsos seperti ini, macam suara kita dengar. Tapi kita lupa, pada mulanya adalah firman. Suara yang terutama, yang mengubah dan menyelamatkan hidup kita. Nah, ketika seseorang kehilangan integritas dan identitas, ya Bapak Mamu Saudara, ketika orang kehilangan integritas dan identitas, dia mulai berkata begini. Dia omong ini karena dia sudah kehilangan integritas dan identitas sendiri. Dia bilang gini ya,
Saya begini karena saya orang yang gagal. Saya seperti ini karena saya pernah. Kamu sakiti saya, ingat suatu saat saya akan balas kamu. Dia kehilangan identitas. Kalau kita terus-menerus seperti itu, kita terus-menerus melakukan berdasarkan masa lalu kita, kegagalan kita pernah disakiti, kita pernah difitnah, kita pernah gagal, dan kita percayai itu, maka itu menjadi tujuan hidup kita. Itu menjadi identitas baru dalam diri kita, dan kita lupa tujuan hidup yang Tuhan sudah tetapkan untuk kita. Talenta yang sudah Dia berikan untuk kita. Bapak, Mama, saudara, saya yakin Tuhan menjadikan kita ini, Dia berikan setiap kita punya talenta. Kalau kita semua, gereja, keluarga, mengembangkan talenta itu, tidak akan ada kemiskinan. Karena talenta itu mahal sekali. Nah, luka mungkin membentuk sejarah hidup kita, tetapi luka itu bukan pencipta hidup kita. Luka yang kita alami, itu bisa saja menulis sejarah baru dalam hidup kita. Tapi luka itu bukan pencipta hidup kita. Pemulihan bukan berarti hidup tanpa luka. Tapi pemulihan berarti luka tidak lagi memegang kendali hidup kita. Ketika kita dipulihkan oleh Tuhan, kita masih ingat luka itu. Tapi luka itu tidak akan mengendalikan hidup kita. Sekarang saya mau sampaikan ya, apa dampak dari kalau kita percaya Allah adalah causa prima. Allah adalah penyebab utama dari kehidupan kita. Dan semua yang ada ini. Kalau pada mulanya adalah firman, itu berarti hidup ini tidak dimulai dengan kekacauan. Hidup ini tidak dimulai dengan penderitaan. Hidup ini tidak mulai dengan sakit penyakit. Hidup ini tidak dimulai dengan kesedihan, kegagalan. Karena hidup ini dimulai dengan firman Tuhan. Pada mulanya adalah firman. Manusia, kita ini bukan debu tanpa tujuan. Jadi kalau ada orang yang percaya bahwa hidupnya itu tidak berguna, kasihan sekali. Kita harus tolong orang-orang itu. Dan dia harus sadar buka diri dia perlu ditolong. Karena setiap apa yang Tuhan ciptakan itu selalu ada tujuan. Karena Allah yang kita percaya bukan Allah yang tidak kerja kok dia bikin ini dan bikin itu. Bahkan ketika Dia menciptakan manusia, apa tujuannya? Marilah kita menjadikan manusia yang segambar dan serupa dengan kita. Untuk apa? Dia berkuasa atas segala ciptaan. Ada tujuan. Jadi Bapak, Mama, Saudara yang ada di sini maupun yang mengikuti secara online, kapanpun kalau kamu merasa hidupmu itu tidak ada gunanya, kamu salah sekali. Kembalilah kepada firman Tuhan. Pada mulanya adalah firman, maka kamu akan menemukan untuk apa kamu ada dalam dunia ini. Ada tujuan. Hidup itu bukan sekedar nasib buruk karena alam semesta. Orang tua kita boleh miskin, tapi fakta realita hidup kita, kita punya bapak miskin, kita tidak semiskin mereka. Bapak pernah ketemu orang yang tidak punya kaki dan tangan, tapi dia melahirkan anak punya kaki dan tangan? Nick Fujisik. Dia tidak punya kaki dan tangan, menikah dengan perempuan yang normal, punya kaki dan tangan, anak-anaknya sehat normal semua. Selalu ada tujuan dalam hidup kita. Ada maksud Allah dalam hidup kita. Kalau kita belum ketemu itu, berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong jangan sampai saya mati sebelum saya tahu untuk apa saya hidup. Temukan itu. Kenapa kita ada dalam dunia ini? Kenapa saya lahir dari bab mama seperti ini? Banyak orang stres, depresi, lalu bilang begini, coba bab mama yang itu. Coba kita lahir di Amerika, di Australia, bukan di Indonesia. Dia tidak mengerti tujuan hidupnya. Kenapa Tuhan taruh dia di situ? Bahkan firman Tuhan bilang begini, sekalipun pemimpin kamu jahat, doakan dia. Berarti Tuhan taruh kita di bawah pemimpin yang jahat untuk doakan dia. Supaya dia jangan lebih jahat lagi. Supaya dia bertobat. Selalu ada tujuan atas hidup kita. Sebelum ada kegagalan, sebelum ada trauma, sebelum ada dosa dan air mata, sebelum ada penolakan, bahkan sebelum dunia ini rusak, Tuhan berkata firman sudah ada. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Karena itu, Bapak Mama semua, saudara semua, penderitaan bukan pusat realitas. Jangan percaya. Jangan bilang saya orang paling malang, lebih baik saya mati sudah. Jangan. Itu bukan pusat dari kehidupan kita. Yang paling awal sekali lagi bukan luka tetapi Allah. Dosa tidak kekal.
Yang kekal adalah kasih karunia Allah. Allah bisa mengampuni kita dan membersihkan kita dari dosa-dosa kita. Yang paling kuat itu bukan kegelapan. Jadi kalian suka takut jalan di gelap, jangan percaya. Kegelapan itu tidak lebih kuat dari terang. Makanya tadi kita baca dalam Yohanes 1, terang itu bercahaya di tengah kegelapan dan kegelapan tidak menguasainya. Berarti kalau kita jalan di gelap dan kita takut, berarti kita sama dengan gelap itu. Betul kan? Kalau orang jalan di gelap, dia pegang lilin, kegelapan ikut lilin, kalau lilin kasih kalat kegelapan. Kegelapan akan mundur dengan sendirinya. Betul ya? Berarti kalau kita datang, ada terang dalam diri kita, kegelapan akan mundur. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Di sinilah Bapak Mama semua, kasih karunia itu menjadi sangat penting. Hidup dalam kasih karunia. Kasih karunia berbicara bukan hanya bilang Allah itu baik atau Allah baik kepada orang berdosa, bukan. Kasih karunia itu artinya Allah memutuskan untuk tetap mendekati kita meskipun kita rusak. Kasih karunia adalah keputusan Allah untuk tetap mengasihi kita meskipun kita jahat. Itu bukan berarti terus buat jahat, bukan. Kalau kita suka tolong orang dan orang itu tidak peduli dengan pertolongan kita, dia butuh makan, kita kasih makan, dia terima makanan, dia buang itu makanan, apa yang kita bilang kepada dia? Son tahu diri, son tahu malu, lu ni manusia kau binatang. Kalau kita sudah terima kasih karunia Allah, tapi kita tetap hidup jahat, hati-hati. Satu saat Tuhan lempar kita dari tempat itu, bukan karena Tuhan jahat, karena kitalah yang berbuat jahat. Kalau orang di kampung-kampung, baru-baru kita ketemu ada orang di kampung, dia cerita dia tukang urut. Kalau orang punya tulang patah, dia bikin apa? Dia bilang, saya tidak langsung sambung, saya titik kasih ancur. Betul ya? Baru sambung kembali. Yeremia 18 bilang, kalau bejana yang sudah hampir jadi dan rusak, Tuhan bikin apa? Titik kasih ancur. Dibentuk baru. Allah kita bukan Allah yang menceraikan. Makanya Allah bilang dia benci perceraian. Allah kita bukan Allah yang membuang. Allah kita adalah Allah yang merestorasi. Ketika ada yang salah, dia perbaiki, dia terima kembali. Itu Allah kita. Makanya dia bilang, saya benci perceraian. Bercerai artinya berpisah. Allah kita tidak suka berpisah. Kalau bencana itu dia lihat, ini orang suruh ini, tapi ada yang beres di hati. Dia kasih hancur itu hati. Maka kamu akan ketemu masalah di masalah, tapi tetap bertahan, cari tahu firman. Karena pada mulanya adalah firman. Kamu akan dipulihkan oleh Tuhan. Sehingga ketika kamu tampil di depan, tidak saja orang kagum dengan kamu, tapi Allah mempromosikan kamu. Dia bilang kepada setan, lu lihat itu aib kok tidak? Setan bilang, ya karena lu jaga dia. Allah akan memuji kita di depan setan. Tapi jangan sampai cuma manusia dan setan yang puji kita. Nanti hidup kita sial. Kembali kepada firman. Manusia boleh jatuh, tapi logos itu datang menjemput kita. Manusia boleh kehilangan arah, tapi Allah masuk dan membuat sejarah baru dalam hidup kita. Manusia boleh gagal menjaga hidup, tapi percaya Allah tidak pernah gagal mengasihi kita. Dia tidak pernah gagal mengasihi kita. Kalau Bapak mau tahu seperti apa kisah nyata yang lebih nyata selain cerita Yesus, itu sudah sangat luar biasa, itu sempurna. Tapi bacalah kisah Hosea dan Gomer. Gomer berkali-kali tinggalkan Hosea, tapi Hosea tetap datang membeli dia, bawa dia kembali. Kasih Allah seperti itu. Sekali lagi, Allah kita bukan Allah yang ketemu rusak dan dia buang. Allah kita Allah yang cari kita di tempat yang rusak dan dia pulihkan hidup kita. Lalu dia pajang dengan menjadi bencana kemuliaan. Dia akan bilang kepada iblis, lu lihat ini orang. Dulu lu bikin rusak dia, sekarang dia menjadi bencana kemuliaan. Iblis akan iri hati. Sekarang ini kalau kita begitu banyak kegagalan, jangan percaya kegagalan itu. Memang dia fakta, realitas saya gagal. Tapi hidup saya tidak dimulai dengan kegagalan. Hidup saya dimulai dengan firman Allah. Karena pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ketika kita gagal, kita sadar kita gagal, sebut dalam hati dengan penuh iman. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah.
Firman itu datang kepada saya, tinggal dalam hati saya. Percaya itu. Bukan kita akan pulihkan hidup kita. Tapi Yesus bilang kalau kamu ketemu dengan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kebenaran itu, firman itu memerdekakan kita. Saya sampai kepada bagian penutup dari khotbah ini, Bapak Mama semua. Satu hari ada seorang pria yang sadar betul hidupnya kacau balau dan depresi. Mungkin dia sudah mendekat kepada bunuh diri. Dia sangat stres. Tapi sebelum dia memutuskan bunuh diri, dia ketemu dengan seorang konselor. Dia datang kepada konselor itu untuk dikonseling. Setelah bicara cukup panjang lebar dengan konselor ini, lalu konselor ini bilang kepada dia, di kota ini akan ada acara stand up comedy. Tokohnya yang cerita itu, komediannya itu sangat terkenal. Kamu cocok, coba kamu ikut, mungkin kamu akan dapat refresh, dapat penyegaran, dapat ide yang baru. Lalu pria ini bilang begini, saya tidak mau ke sana. Lalu konselor heran, kok bisa? Karena banyak orang mau pergi, tiket hampir habis terjual. Lalu pria itu bilang begini, saya tidak mau pergi ke sana, bukan karena saya tidak suka dengan acara itu, tetapi orang yang akan stand up comedy itu adalah saya sendiri. Dalam hidup kita ini, kita banyak tampil baik di depan orang, tapi jauh dalam hati kita, kekosongan. Kita menghibur orang lain terhibur, tapi kita sendiri tidak terhibur. Firman itu datang untuk memulihkan hidup kita. Allah tidak pernah gagal mengasihi kita. Bapak-bapak semua, saya yakin karena kita ada di daerah pantai ya, laut ini. Kita tahu betul, bahkan kita kenal betul dengan kapal. Kapal itu dibuat untuk mengarungi lautan. Kapal dibuat bukan untuk dikagumi di dermaga. Sekarang ada banyak kapal di dermaga yang kita kagumi seperti hotel. Tapi bukan tujuan itu. Kapal dibuat untuk mengarungi lautan, menghadapi badai, menghadapi ombak. Dan kapal membutuhkan air untuk dia bisa berjalan, untuk dia bisa berlayar. Tapi air dalam jumlah tertentu ketika masuk ke dalam kapal, maka kapal itu akan tenggelam. Tuhan bilang, Yesus berdoa, mereka ada dalam dunia, tapi mereka bukan berasal dari dunia. Kita tinggal dalam dunia, tapi jangan jadi duniawi. Ketika kita ada dalam dunia dan duniawi itu masuk dalam kita, maka kamu akan tenggelam dalam dunia ini. Ada dalam dunia, tapi berpeganglah pada firman Tuhan. Kita ada dalam dunia untuk mengarungi dunia ini, untuk menggerami dunia ini, untuk memberitakan Injil bagi dunia ini, masuk ke dalam lautan dunia ini, tapi jangan jadi duniawi. Saya sering bilang pada orang-orang di kampung dalam tugas pelayanan saya bilang, tinggal di kampung tapi jangan kampungan. Cara berpikirmu harus diubah. Jadi orang kampung tapi jangan kampungan. Ada dalam dunia tapi jangan duniawi. Garami dunia ini. Kita tidak bisa hindari orang-orang yang omong tentang kita. Tidak bisa. Kita tidak akan pernah hancur karena perkataan orang, tapi kita akan hancur kalau perkataan itu kita biarkan masuk dalam hati kita. Kita akan hancur. Punyalah hati yang kuat untuk memfilter apa yang perlu saya simpan dalam hati saya. Yang tidak perlu, biarkan saja. Jadi jangan semua omongan orang kita toe. Nanti tidak ada yang toe dengan kita. Lebih banyak mendengarkan firman Tuhan daripada suara dunia ini. Supaya kita menjadi kuat. Kita ada dalam dunia, tapi bukan berasal dari dunia ini. WL dan pemusik silakan ke depan. Bapak-bapak semua, saudara. Pemulihan dalam Alkitab bukan berarti hidup kembali tanpa bekas luka. Luka tetap ada. Tetapi luka itu tidak lagi menjadi penguasa dalam hidup kita. Jangan biarkan luka-luka masa lalu mendominasi dan mengendalikan hidup kita. Kita tidak bisa mengubah sejarah luka hidup kita. Tapi jadikan luka-luka itu setelah kita dipulihkan Tuhan menjadi kesaksian bagi kemuliaan nama Tuhan kita. Sepertinya ya Tuhan Allah kita tidak terlalu tertarik untuk menghapus luka dalam hidup kita, sejarah dalam hidup kita. Tetapi Dia
membuat makna yang baru dari sejarah itu. Kalau dulu ketika kita menceritakan masa lalu kita malu, kita takut, karena sejarah itu, masa lalu kita membuat kita hancur dan rendah. Tapi setelah kita dipulihkan, kita mengingat sejarah luka kita dan kita bercerita, ketika saya jatuh di masa lalu saya, Tuhan mengangkat saya. Itu berarti kita sudah dipulihkan dari luka masa lalu. Dia datang pulihkan saya. Dia ubah hidup saya. Saya memang pernah disakiti, saya difitnah, saya dikhianati, saya disakiti, saya mengalami luka-luka yang mendalam dalam batin dan hati saya. Tapi Allah datang memulihkan saya. Perhatikanlah salib Yesus. Salib adalah alat kematian. Tapi paradoksnya, uniknya, salib yang adalah alat kematian, Tuhan pakai menjadi jalan keselamatan. Supaya kita semua selamat. Allah memakai masa lalu kita yang hancur lebur untuk buat kita kuat menghadapi hari esok. Selama firman Tuhan menjadi pusat realitas hidup kita, maka tidak ada hidup yang terlalu hancur untuk dipulihkan. Tuhan memulihkan kita sebab pada mulanya bukan keputusasaan, bukan penderitaan, bukan kesakitan. Pada mulanya adalah firman Tuhan. Mari kita berlindung pada firman Tuhan. Mari kita ingat firman Tuhan yang Tuhan pakai membawa kita ke surga, tinggal bersama-sama dengan Dia selama-lamanya. Mari tundukkan kepala Bapak semua. Sambil ingat firman Tuhan, sambil ingat pemberitaan firman ini, kita mengingat akan kasih setia Allah.